Bab 041. Aku tidak ingin Reza diketahui banyak orang sebelum Harry tertangkap, Pak. Dia membunuh seluruh keluargaku. Aku tidak mau lagi kehilangan dengan cara tragis seperti itu. Akulah yang akan membunuh Ben secara langsung, lirih Melia di antara tangisnya yang masih ada. Nizam semakin memeluk istrinya erat. 3 tahun terakhir Nizam baru mendapatkan semua bukti-bukti untuk menjadikan Ben sebagai tersangka. Tentang sabotase kecelakaan itu dan tentang percobaan pembunuhan Reza. Namun kasus ini ditangani pihak kepolisian secara sembunyi-sembunyi. Selain demi melindungi Reza, mereka pun tak ingin Ben tahu jika dia telah jadi buronan. Lisa dan Ray tak mengetahui semua pergerakan Nizam karena selama ini mereka sibuk dengan pencarian masing-masing. Ray yang sibuk mencari Reza dan Lisa yang sibuk mencari siapa musuh keluarganya berbekal kancing emas bermata elang itu. Mereka seperti berjalan di jalur yang berbeda. Lisa bahkan baru terpikir untuk menyelidiki kedua orang tuanya sendiri setelah Chris bicara. Tidak perlu mengotori tangan Mama. Akulah yang akan membunuhnya, balas Nizam. Dendam tidak akan habis sebelum nyawa itu lepas dari tubuh Ben dan Siska. Setelah kepergian Melia dan Nizam, Ray dan Sam saling pandang seolah sama-sama merasa aneh dengan kedatangan dua orang itu ke sini untuk melihat keadaan Lisa. Sepertinya Lisa terlalu biasa saja untuk diperlakukan spesial seperti itu. Rasanya hanya mungkin terjadi jika Lisa adalah Reza. Sampai-sampai Dokter Nizam pun mau datang ke sini hanya demi seorang perawat biasa, bukan dokter jenius. Di antara kedua pria itu akhirnya Samlah yang lebih dulu buka suara, kembali bertanya tentang pertanyaannya yang belum mendapatkan jawaban. Maaf Tuan, apa yang sebelumnya terjadi sebelum perawat Lisa jatuh pingsan? Aku memanggilnya dengan sebutan Reza, lalu dia pusing dan jatuh pingsan. Apa menurutmu yang terjadi jika seperti itu? Sam terdiam, berpikir sejenak sebelum menjawab. Kembali menerka-nerka hal yang paling masuk akal sebagai jawaban. Perawat Lisa merasa pusing sesaat setelah Anda panggil dengan nama Reza. Ray mengangguk. Kenapa dia harus pusing kalau tidak mengenal nama itu? Berarti boleh pusing kalau mengenalnya. Tanya balik Ray dan Sam mengangguk. Kalau dia kenal kenapa harus pusing? Seolah dia lupa, terang Ray pula. Namun kata lupa itu seketika membuat Ray dan Sam mendelik. Apa dia tidak mengingatku? Sedikit saja. Cukup Tuan, saya pusing juga. Lagi pula belum tentu jika perawat Lisa adalah Reza. Kita hentikan ini semua sekarang, dan tunggu hasil tes DNA itu 2 hari lagi, putus Sam, jadi pusing sendiri menerka-nerka sesuatu yang tidak pasti, menyambungkan banyak benang tanpa tahu mana yang asli. Ray setuju, dia pun jadi pusing juga jika diteruskan. Ray kemudian memerintahkan Sam untuk keluar. Terserah pergi kemana, namun sore ini dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama Lisa. Setelah Sam keluar, Ray merubah posisi tidurnya hingga menghadap ke arah Lisa. Reza. Panggil Ray dalam hatinya, terus seperti itu sampai waktu berjalan cukup lama. Sampai sore tenggelam dan jadi malam. Lisa telah sadar. Perlahan dia membuka kedua matanya dan melihat langit-langit kamar ini. Seketika kembali teringat hal yang membuatnya jatuh pingsan. Tentang Ray yang memanggilnya Reza dan tentang suara panggilan itu yang seperti pernah dia rasakan di masa lalu. Aku harus menghubungi Darko, batin Lisa. Dia berpikir bahwa ingatan yang dihapus oleh keluarganya adalah tentang Ray. Namun seketika lamunannya itu buyar ketika sebuah suara memanggilnya dengan lembut. Dek, Lisa tersentak. Ragu-ragu menoleh ke sisi kanan dan alangkah terkejutnya dia saat melihat Ray berbaring di sampingnya. Tuan, ucap Lisa, buru-buru dia ingin bangun dan menjauh, namun Ray pun bergerak cepat untuk menahannya. Ray jadi memeluk tubuh Lisa dengan kepalanya yang bertumpu pada tangan kiri. Tuan, jangan banyak bergerak, lihat tangan kirimu. Lisa menurut,
melihat tangan kirinya yang sudah dipasang infus. Pasien dilarang banyak bergerak, jadi tetaplah tidur di sini. Tapi Tuan, jangan membantah, tetap berada di atas ranjang. Tapi Tuan, diamlah, aku tidak akan berbuat lebih dari ini andai kamu menurut. Memangnya Tuan mau melakukan apa andai saya memberontak? Pintu sudah dikunci oleh Sam, aku bisa melakukan apapun. Jangan lupakan tentang kaki Anda, meski tanganku diinfus tapi aku punya lebih banyak kekuatan. Tapi pria yang sudah bertekad bisa melakukan apapun. Dek, Lisa menelan ludah. Tuan, saya ingin turun. Maafkan saya karena tidur di sini. Tidak perlu meminta maaf, aku mengizinkannya. Tapi Tuan, Lisa menjeda ucapannya, memikirkan harus bicara apa lagi, karena sejak tadi ucapannya selalu dibalas. Sementara Rai semakin menatap lekat Lisa, masih di posisi yang sama, dengan satu tangannya yang memeluk pinggang gadis berkacamata ini. Sa, panggil Rai dengan begitu lembut. Posisi yang sangat intim ini membuat Lisa tidak bisa berpikir jernih. Terlebih saat Rai terus mengikis jarak, seolah ingin menjangkau sesuatu dari wajah Lisa. Aku baru ingat, tidur di sini tidak gratis, bayar dengan ini. Kap. Sebuah ciuman jatuh di pipi Lisa. Membuat Rai mendelik dan langsung mengangkat wajahnya kembali. Sumpah, tadi dia mengincar bibir Lisa, tapi gadis ini malah dengan cepat menoleh hingga yang terkena adalah pipinya. Tuan, kenapa menoleh? Jadi gagal ciuman pertamaku. Itu juga ciuman pertama saya Tuan. Benarkah? Iya. Hahaha. Lisa mendorong tiang infusnya sendiri dan keluar dari ruangan Rai. Dengan langkah pelan-pelan itu, dalam hatinya terus menggerutu. Apalagi tentang ucapan terakhir Rai sebelum dia pergi. Kamu tidak akan menyesal memberikan ciuman pertamamu kepada seorang Casanova, karena aku adalah pencium terbaik. Hue, bangga sekali dia bicara seperti itu, kesal Lisa, bahkan seolah ingin muntah saking jengkelnya. Namun seketika kekesalannya jadi buyar saat tubuhnya didorong dengan kasar hingga membentur dinding. Bruk. Au, Lisa meringis, jarum infusnya terbentur hingga mengeluarkan sedikit darah. Dia lihat siapa yang mendorongnya, dan ternyata adalah Rafaela. Tanpa perlu dijelaskan, Lisa sangat tahu, pasti Rafaela akan protes tentang dia yang jadi perawat pribadi Tuan Rai. Namun kini Lisa sudah malas untuk mengalah, jadi sebelum Rafaela sempat buka suara untuk mencerca dia, Lisa lebih dulu berucap. Tidak usah banyak bicara padaku, jika ingin protes katakan langsung pada pihak manajemen, ucap Lisa. Setelah mengatakan itu dia langsung pergi dari sana dengan menabrak bahu Rafaela cukup kuat. Kurang ajar, geram Rafaela, namun dia benar-benar tidak punya kesempatan untuk bicara. Sementara Rai di dalam sana masih tersenyum menatap pintunya yang tertutup. Dia memang selalu menggoda wanita, tapi tak menyangka jika menggoda gadis cupu itu terasa semenyenangkan ini. Tiba di ruangannya, Lisa baru ingat jika kini dia tidak punya pekerjaan lain selain mengurus Tuan Muda Rai. Apalagi sekarang waktunya makan malam tapi dia malah keluar. Lisa bernafas kasar, duduk di kursi kerjanya dan menatap sekeliling. Aku harus menghubungi Darko, apa Dark Web sudah baik-baik saja? Batin Lisa. Dia pun mengambil ponselnya di saku celana dan coba menghubungi nomor lain. Tersambung. Odette, ucap Lisa, mengatakan passwordnya untuk bisa terhubung ke Dark Web. Jika tidak mengucapkan kalimat itu maka panggilan telepon akan dialihkan. Iya Nona, saya di sini. Lion, bagaimana Dark Web? Apakah susah membaik? Maaf Nona, untuk sementara waktu sistem tidak bisa digunakan. Beberapa data bocor dan diambil alih oleh Dark VIP. Darko di mana? Beliau ada di markas, Anda ingin terhubung dengannya? Tidak, pastikan saja dia meminum semua obatnya. Baik Nona. Panggilan telepon itu terputus.
Darko sudah seperti ayah pula bagi Lisa, karena itulah dia memberikan segala perhatian terbaiknya, termasuk menjaga kesehatan sang pemimpin dark web itu. Darko pasti masih pusing, aku tidak akan membuatnya memiliki banyak pekerjaan. Chris, bagaimana dengan Chris? Tunggu saja 1 minggu lagi, pasti dark web akan segera membaik. Lisa tidak tahu jika data dirinya sendiri juga termasuk dalam data yang bocor itu. Setelah mendapatkan perintah dari Rai untuk mengambil semua data dark web, Zack bekerja keras. Bahkan mempertaruhkan pula keamanan dari VIP, sebelum dia menyerang. Zack membuat sistem penyimpanan baru, memindahkan data mereka yang asli. Sementara di sistem lama adalah data yang sudah dia manipulasi. Saat berhasil mengambil beberapa data milik dark web, data mereka pun berhasil pula diambil pula oleh dark web, namun untungnya yang terambil oleh dark web adalah data yang sudah dimanipulasi. Zack ambruk, setelah misinya selesai dia tertidur sampai sehari semalam. Sampai hari bergulir dan hasil tes DNA milik Lisa dan Dr. Melia pun telah kembali ke negara ini. Sam menjemputnya di bandara. Saat hasil tes DNA itu di tangannya, ponselnya berdering, ada panggilan masuk dari Zack. Sam tidak langsung menjawab. Dia lebih dulu masuk ke dalam mobilnya dan memerintahkan sang supir untuk melaju. Setelahnya dialah yang menghubungi Zack. Katakan, ucap Sam, langsung memberi perintah kepada Zack untuk mengutarakan apa maksudnya menelepon dia. Saya sudah mendapatkan data wanita itu dari dark web. Bagus, Tuan Rai akan memberimu banyak yang. Datanglah ke rumah sakit sekarang juga. Ingat, pakai baju yang rapi. Baik Tuan. Setelah panggilan telepon itu terputus, Sam tersenyum miring. Seperti telah memenangkan sebuah tender besar dan berhasil mengalahkan musuh. Bukan hanya satu, tapi kini dia akan membawa 2 bukti tentang gadis berkacamata yang sangat misterius itu. Hanya gadis culun yang bisa mengenal Darko, dekat dengan CEO Pam Pam Food, memiliki banyak kemiripan dengan gadis kecil sang tuan muda dan diperlakukan spesial oleh keluarga Dude. Siapa Anda perawat Lisa? Kami akan mengetahuinya segera. Jantung Sam bahkan sampai berdebar. Jam 2 siang, Sam telah tiba di rumah sakit. Di saku jas bagian dalamnya dia telah membawa hasil tes DNA itu. Langkah kakinya begitu lebar seolah tak sabar untuk segera tiba di ruangan sang tuan muda. Sam tidak berjalan sendirian, di belakangnya sudah ada 2 anak buah yang akan bertugas menjaga pintu di saat dia melaporkan semuanya. Sampai akhirnya di salah satu koridor ada seorang pria masuk ke barisan mereka. Dia adalah Zack, yang langsung bersikap seolah menjadi bagian dari keamanan Carter Kingdom. Bagus, kamu datang di waktu yang tepat, tidak membuatku menunggu, ucap Sam, bicara dengan suaranya yang terdengar dingin dan wajahnya datar. Zack menundukkan kepalanya kecil sebagai tanda hormat. Sementara langkah kaki mereka terus berlanjut tidak terhenti. Sampai akhirnya mereka berdua tiba di ruangan Rai. Selamat siang Tuan, ucap Sam dan Zack bersamaan. Kalian datang bersama, kabar apa yang kamu bawa Zack? Aku sedang tidak ingin mendengar kabar buruk, ucap Rai dengan wajahnya yang begitu datar. Dia bertanya pada Zack, namun tatapannya tertuju pada Sam. Tahu jika sang tuan menunggu kabar darinya pula, tanpa banyak kata Sam kemudian mengeluarkan hasil tes DNA yang dia bawa. Melihat kertas itu ada di tangan sang asisten, Rai pun akhirnya bisa bernafas lega. Tatapannya kembali bergeser ke arah Zack. Saya telah berhasil mendapatkan data diri wanita itu Tuan, perawat Anda yang bernama Lisa. Dek, jantung Rai makin bergemuruh ketika dia mendengarkan laporan Zack. Seolah semua telah Tuhan susun untuk dia ketahui hari ini. Tentang tes DNA itu dan latar belakang Lisa sekaligus. Rai menelan ludahnya dengan kasar. Bagus, sekarang laporkan semuanya, rinci tanpa ada yang terlewat sedikitpun. Titah Rai.
Sementara itu di waktu yang sama, di luar sana pun terjadi kehebohan karena lagi-lagi Rai mengunci pintu ruangannya rapat-rapat. Sam yang kembali membuat perintah melarang siapapun yang hendak menemui sang tuan. Dua penjaga keamanan sudah berdiri di depan pintu ruangan itu untuk menghalau siapapun yang datang. Kabar itu tentu saja didengar juga oleh Lisa. Terasa selalu mencurigakan tiap kali Rai mengunci kamarnya seperti itu. Desas-desus dugaan asal yang terjadi di dalam sana pun jadi pembicaraan hangat. Terus bergulir dengan banyak versi. Dan tak ingin menduga-duga, tanpa mengulur waktu lebih lama, Lisa segera masuk ke ruangannya dan mulai meratas saluran CCTV di ruang VIP itu. Keadaan di dalam ruangan sana terlihat sama seperti beberapa waktu lalu ketika Rai melarang semua orang untuk mengunjunginya. Rai berbaring di atas ranjang. Sam berdiri di sampingnya dan seorang pria berpakaian seperti Sam berada di hatpaan Rai, memunggungi kamera CCTV di pintu masuk. Kali ini aku akan mendengar semua pembicaraan kalian bertiga, ucap Lisa, dengan bibir yang tersenyum miring. Pasalnya dia sudah memasang alat menyadap suara di ruangan itu, terletak di balik nakas milik sang tuan muda. Tak akan ada yang bisa menyadari alat itu ada di sana. Lisa memasang alat itu saat Rai berada di dalam kamar mandi dan Sam pergi meninggalkan mereka berdua. Di saat Lisa masih memakai selang infus di tangan kanannya waktu itu. Lisa kemudian mengambil penghubung alat itu di dalam lemari kerja. Siap menekan tombol nyala dan mendengar semuanya. Dek. Belum sempat Lisa menekan tombol nyala pada alat menyadap suara itu, kedua matanya sudah lebih dulu mendelik saat melihat pria asing itu berjalan mendekati meja nakas di samping ranjang Rai. Sial, umpat Lisa saat alat penyadap suaranya ditemukan oleh pria asing itu. Dan makin berdegup kencang jantungnya saat tatapan tiga pria di dalam ruangan itu seketika tertuju ke arah kamera CCTV. Dek, saking terkejutnya Lisa langsung menutup laptop dan mencabut kabel USB yang terhubung di sana. Sial, mereka sadar jika ada yang memata-matai mereka, geram Lisa. Tak ingin ulahnya semakin ketahuan, dia dengan segera menyimpan laptop dan semua kabel ke dalam lemari, menguncinya rapat dan segera keluar dari ruangan itu. Pergi kemanapun yang penting bukan di sana. Siapa sebenarnya pria asing itu? Dia pasti punya alat canggih sampai bisa mendeteksi alat penyadapku. Batin Lisa, wajahnya terlihat biasa saja, namun dalam hatinya dia begitu gusar dengan banyak pertanyaan.